sudah bilang paling gampang saya ditangkap di penjara. Oh, paling gampang. Dan saya tidak mau ngumpul di penjara. Saya akan minta kepada hakim tembak mati langsung. Dan tidak usah ditutup mata saya. Sudah bilang sama istri anak, kamu ikhlas kalau saya ditembak mati? Alhamdulillah Pak. Saya tidak mau ngumpul di penjara. Saya akan minta kepada hakim tembak mati langsung. Hakim tembak mati langsung. Dan tidak usah ditutup mata saya. Dan tidak usah ditutup mata saya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Evangelis Arif Manggule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang Bang Jago lagi, yaitu Ustadz Yahya Walloni. Di mana teman-teman sekalian dalam cuplikan-cuplikan videonya yang beredar di media sosial seperti yang disampaikannya tadi di cuplikan, ya, bahwasanya nanti ketika dia ditangkap, ya, dan dia tidak mau dipenjara, dia minta sama hakim supaya ditembak mati, ya. Jadi teman-teman sangat luar biasa sekali keberanian beliau. Tapi waktu ditangkap kemarin saya lihat teman-teman sekalian itu ciut, ya. Semangatnya itu ciut teman-teman sekalian. Sudah lagi tidak ada, bahkan ya tidak berkutip apa-apa. Oke teman-teman, kita akan mendengarkan ceramahnya, ya, yang disampaikannya ketika dia di Manado, ya. Apa yang dilakukannya ketika dia di Manado? Ya teman-teman, dia ceramah di sana, dia tantang kafir di sana. Akhirnya banyak orang Manado masuk ke agama Islam. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk melihat videonya. Nanti di akhir video kita akan berkomentar secara bersama-sama. Berikut video Yahya Walloni. Saya berdakwah di Manado. Orang Manado itu mayoritas kafir. Saya katakan di Manado, hei, kalian kafir masuk neraka kalau mati. Apa hasilnya sekarang? Apa hasilnya? Manado Islamnya 51%. Ente harusnya jangan halangi. Antum mengatakan non muslim berarti menghalangi orang kafir untuk datang kepada Islam. Itu saya tidak terima. Ya teman-teman sekalian, seperti yang kita dengarkan yang dikatakannya ketika dia berdakwah di Manado, dan dia berkata bahwa kamu kafir itu kalau mati masuk neraka. Teman-teman, saya akan berkomentar di sini dulu, ya. Karena katanya dengan dia berkata demikian, banyak orang Manado berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Dan sekarang agama Islam di Manado 51%. Saya pikir sih ini hiperbola, ya. Ya, jadi mungkin teman-teman udah belajar tentang majas-majas, ya. Ada majas hiperbola gitu, ya. Jadi dia melebih-lebihkan teman-teman sekalian, ya. Jadi saya rasa bahwa apa yang dilakukan oleh Yahya Walloni ini omong kosong semua. Penyampaiannya ini semua omong kosong teman-teman semua. Ya, jangan dipercaya, ya. Kita melihat nanti, ya, bagaimana dia itu ketika sudah di penjara. Ya, saat ini kan akan dipaksakan untuk dijemput karena MUI telah memberikan satu sikap dan pernyataan bahwa Yahya Walloni bukanlah ustadz. Ya, silakan jemput Yahya Walloni dari rumah sakit dan diproses secara hukum. Nah teman-teman semua, saat ini dia berkata demikian, dia bisa menghakimi orang di ceramahnya bahwa kalau mati masuk neraka, seakan-akan neraka ini untuk dia, bahwa surga itu juga untuk dia. Dalam perspektif Kristen juga, saya mau katakan Yahya Walloni dan para pengikutnya Yahya Walloni di luar daripada kekristenan semua akan masuk neraka. Karena apa? Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Bahkan saya katakan, tidak ada satupun nabi yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang ke surga kalau tidak melalui Yesus. Kenapa Yesus berani berkata demikian? Kenapa para nabi sebelumnya tidak mengatakan demikian? Karena para nabi itu mereka berasal dari dunia ini. Tapi Yesus Kristus sendiri berasal dari surga turun ke bumi untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Dan yang percaya kepadanya akan ditebus, akan diselamatkan, memperoleh kehidupannya kekal ketika, ya, dunia ini kiamat. Jadi kita bisa bicara seperti itu juga yang disampaikan oleh Yahya Walloni, ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi apa yang disampaikan oleh Yahya Walloni yang ada berikut ini.
Ayah saya datang ke rumah saya, ditegur oleh anak saya, opa kafir ya. Saya bilang, kamu ajar Islam keras nih anak-anak. Bukan ajar Islam keras, memang ente kafir. Ketawa ayah saya. Memang kafir kok. Yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul adalah kafir. Mana kita mau taat? Wa atiullah wa atiur rasuli. Kita taat kepada Allah dan Rasul. Gak usah takut. Paling gampang saya sudah bilang, paling gampang saya ditangkap di penjara. Paling gampang. Dan saya tidak mau ngumpul di penjara. Saya akan minta kepada hakim tembak mati langsung. Dan tidak usah ditutup mata saya. Sudah bilang sama istri anak, kamu ikhlas kalau saya ditembak mati? Alhamdulillah Pak. Baik teman-teman sekalian, secara garis besar dari keseluruhan video yang kita sudah tonton dari Yahya Waloni ini, yaitu menceritakan bahwasanya orangnya tidak mau ketika dikatakan kepada orang Kristen itu non-Kristen, tapi maksud beliau harus langsung bilang kafir. Ya, karena orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya itu kafir, dan juga umat berserentak ya, serentak mereka sampaikan kafir. Oke teman-teman sekalian, kata inilah yang Yahya Waloni ya tidak setuju ketika ada orang yang berkata non-Islam ya, non-Islam. Dia tidak suka, tapi langsung balak-balakan ya, kafir gitu. Seperti disampaikannya kepada ayahnya, dia berkata ayahnya itu kafir. Dan karena anak-anaknya juga dia tegaskan di situ. Memang kafir kata dia, keluarga dia yang tidak beriman pada Rasul dan juga kepada Allah. Teman-teman semua, tadi kita akan berfokus dengan apa yang disampaikannya ketika dia ditangkap. Karena katanya sangat mudah untuk ditangkap. Dan memang sudah ditangkap oleh Barreskrim teman-teman sekalian ya. Bersamaan dengan penangkapan Muhammad KC. Nah, teman-teman semua, dia katakan bahwasanya nantinya dia akan minta kepada hakim kalau dia sudah ditangkap itu dia tidak mau dipenjara. Walaupun di video-video sebelumnya saya sudah pernah bahas, dia katakan dia siap masuk penjara 10 tahun, nanti dia bebas itu ya setelah 10 tahun karena umurnya baru 48 tahun, nanti dia masuk penjara 10 tahun dia masih umur 58 tahun. Tetapi kalau keluar dari penjara dia akan makin ganas ya. Insya Allah katanya akan semakin ganas. Jadi teman-teman semua, saya sudah bahas di video saya sebelumnya. Dan saat ini dia berkata lagi berbeda teman-teman sekalian. Di ceramahnya ini lagi berbeda. Artinya kalau nanti dia dipenjarakan, dia tidak mau masuk penjara 10 tahun. Ya, dia tidak masuk penjara, tidak mau. Dia nanti akan meminta kepada hakim supaya hakim ya bersedia untuk dia dieksekusi untuk tembak mati. Ya mungkin biasanya teman-teman sekalian yang hukuman mati itu kan ditembak di jantung ya. Jadi langsung kali tak langsung mati. Jadi dia tidak tahu, tidak rasakan apa-apa lagi teman-teman sekalian. Kalau 10 tahun penjara tentu sakit ya teman-teman ya. Sakit gitu ya. Jadi kita ibarat tinggal di asrama gitu lalu udah dibentak-bentak lagi ya gitu. Kita nggak bebas. Oke, jadi teman-teman, benarkah Yahya Waloni siap dengan itu semua? Kita akan lihat nanti di pengadilan. Kita akan pantau terus tentang kasus Yahya Waloni ini. Karena sudah ditangkap dia, sudah dimasuk Barreskrim, bahkan belum saja diproses teman-teman sekalian, udah langsung kena serangan jantung ya. Dan tadi katanya bahwa istrinya, anak-anaknya siap ya. Katanya ya alhamdulillah ya Pak ya, kami siap ketika saudara ketika Yahya Waloni akan ditembak mati ini. Keluarganya bersuka cita. Tapi kemarin teman-teman sekalian, saya lihat video istrinya itu, dia bilang mudah-mudahan lah ya suami saya itu Yahya Waloni tidak ya kena undang-undang ITE ya. Karena dia tidak menistakan agama. Dia masih dibela teman-teman. Tidak ikhlas untuk Yahya Waloni masuk penjara. Karena jelas-jelas dia menistakan agama ya, Yahya Waloni ini. Nah, jadi teman-teman semua, di akhir video ini saya mau sampaikan satu hal buat kita, buat subscriber saya di channel TV Laskar Kristus ini. Mari kita jangan menghina orang lain. Mari kita jangan menyakiti hati orang lain. Mari kita berceramah, memotivasi dan memberikan pemahaman tentang agama kepada orang lain tanpa harus menjelekkan siapapun. Ya, sampaikan ajaran agama kita dengan santun, bukan seperti Yahya Waloni ini. Jadi kiranya apa yang dialami oleh Yahya Waloni bisa kita belajar dari situ agar kita jangan salah ya, sehingga nantinya ya kita akan berakibat seperti Yahya Waloni ini gitu ya. Jadi
Ya sangat tidak baik teman-teman sekalian. Dalam kekristenan tidak diajarkan demikian. Oleh karenanya teman-teman, kiranya Tuhan memberkati kita dan video kali ini bisa menjadi berkat buat kita. Mari bagikan channel video ini agar banyak orang yang tahu dan bisa belajar dari kesalahan Yaya Waloni ini. Tuhan Yesus memberkati kita kawan-kawan. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Tuhan memberkati. Salam.